Hari ini kita mau belajar modif vario langsung sama suhunya. Kayak gimana sih modif vario? Ikuti terus videonya. Semenjak waktu itu kita ngonten bareng Dava, waktu itu kita bahas Mio dan juga Beat-nya. Banyak banget yang nyaranin untuk bahas vario modifan juga. Jadi hari ini kita sudah kedatangan sebuah motor yang pembawa rezeki katanya. Ya kan, sumber rezeki. Gue yakin kalian juga udah pasti tahu siapa. Jadi nggak pakai lama lagi. Ayo kita bahas. Bapak Ija, terima kasih. Halo, Mas Den. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Sama-sama. Membawa varionya, Iya. yang ini kayaknya gue yakin pasti sangat terkenal lah ya di dunia sosial media. Nggak terlalu lah. Tapi sebelum itu, lokasi namanya siapa? Ini, Hah? Subeki. Karena Sumber rezeki. sumber rezeki. Benar Jadi banget. dari motor ini rezeki lo terbukakan pintunya Iya, ya? terbukakan. Dari awal gue main KZR, yang Vario KZR, terus ini motor kedua gue. Dari sini baru naik. Biasanya orang tuh nikah untuk membukakan pintu rezeki. Kalau ini dia sama motor vario ya. Dia mau tahu aja gue jomblo ya. Jadi, Ja, ini sebenarnya tuh motor, jujur ini karena gue masih vario tuh ternyata silsilanya panjang banget kan. Banget. Ini tuh LED new, Let new, Gen 1. LED new Gen 1. Iya, yang Kalau- 2021. Oke, kalau yang sebelum itu KZR. Sebelumnya itu LED old ya. LED old. Oh, soalnya LED old. LED old. Nggak, sorry, yang lo bilang KZR tuh yang pertama. KZR itu bawahnya LED old. Oke, kenapa lo ngambil si LED new ini dulu? Karena enak aja sih dilihatnya, terus udah gitu modifnya banyak banget dia part-partnya. Jadi yang bisa dimodif tuh banyak banget. Oh, oke. Iya, jadi nggak kayak harus kita nge-PNP-in itu nggak usah. Oh, oke. Di LED ini banyak banget. Oh, di LED new tuh lebih banyak lah Lebih ya banyak, partsnya. iya. Oke, dan ini partsnya beberapa ada yang dia bawa sendiri dari luar negeri ya? Ya, Yang mana? Coba kalian tebak dulu sebelum nanti kita bahas teman-teman. Oke, jadi vario yang sudah full modif ya, budgetnya juga lumayan ya. lumayan. Udah sering ikut kontes? Pernah, Pernah. Tapi juga sering ikut touring. touring juga. Begini nih ikut touring. Begini touring. Wow, gue sih cukup kaget sih, motor begini ikut touring. Iya. Gila, aman-aman aja so far. Iya. Kalau orang-orang anak-anak sekarang bilang HTS. Apa tuh? Harian Touring Speeding. Anjay! Oh, ini jangan-jangan nih penghuni Antas Lantai 2 nih, jangan-jangan nih. Dan ini penghuni Antas Lantai 2 nih dia. Enggak, kalau di atas gue nggak pakai ini. Oh, karena saya nggak pakai ini. Oh, oke. Iya. Oke. Jadi mungkin kita bahas dulu dari apa ya? Catnya dulu deh. Ini kan Cat. udah lo repaint lah ya. Iya. Ini pesanan khusus kah, warna apa atau gimana? Ya, jujur ini gue nggak tahu nama warnanya apa. Tapi ini kata tukang repaint sih pokoknya hijau siralik coklat katanya sih gitu. Iya, hijau siralik Hijau coklat. siralik Karena coklat. kalau misalkan di... Dan ada emas-emasnya juga. Oh ya? Iya. Oh, Ada glitter. pantesan lo nggak kawin-kawin, masnya buat ngecat anjir. Masnya harusnya buat mas kawin. Iya. Cakep. Oke. Ini kita bahas dari bawah ke atas kali ya. Boleh. Pelek pakai Velg pakai VND. Ini VND yang KZR. kayak yang KZR. Iya, jadi VND KZR. Jadi pelek KZR ke LED new pun. Bukan, tipe VND-nya KZR. tipenya Gue juga makanya. awalnya gitu. Ini VND KZR emang buat KZR. Oh, ternyata Enggak. bukan emang tipenya. Oke, kalau kayak vario gini, pelek ini dipakai di vario LED old KZR bisa? Bisa. LED out KZR bisa. Tapi kalau Vario Karbu nggak bisa ya? Nggak bisa. Vario Karbu nggak bisa. Oke, nah ini pelek VND ini emang lo sengaja nyari warna ungu. Ungu. Iya, karena emang konsepnya kan gue tuh dari dulu paling paling anti banget kayak bikin konsep tuh yang pasaran. Oke. Ya, jadi gue ya dengan inilah pikiran liar gue gitu Iya, udah iya. bikin konsep kayak begini, siapa tahu nanti rame. Emang ini awal-awalnya kayak dihujat, apaan sih ini warna kayak begini, konsep kayak begini. Tapi lama kelamaan kayak ada yang DM, bang itu warnanya apa ya? Oh iya. Gitu. Jadi emang terkadang untuk menjadi berbeda tuh perlu dihujat dulu ya. Bener banget, bener. Itu bener banget. Sih sudah selesai dihujat kalau Ija kayaknya nih. Iya. Oke, ban pakai MR01 ya? Iya. 9080. Benar. Bulat banget, tapi ternyata nggak mentok ya kalau di vario ya? Enggak, aman. Kalau di Mio saya lumayan mentok. Disc brake, Disc brake pakai galver. Ya. remnya Samurai Nissin. Kalipernya Nissin Samurai 2 piston. Oke, nah ini suspensi yang gue lihat kayaknya anak-anak vario pakai semua tuh. Iya, kebanyakan sok LCM pada pakai. Kenapa sih? Khususnya buat yang kontes ya. Kenapa? Maksud Nggak gua, tahu ya. secara looks sebenarnya mirip banget sama
bottom stock standar kan? Iya, benar. Bedanya tulisan LCM aja. Bedanya di brand. Ya ibarat kata lu beli ini dah, beli kaos Supreme gitu kan. Bacanya Supreme. Iya, kan? iya. Nah, kalau ini kayak gini, LCM. Jadi dari brandingnya tuh lebih kuat banget. Oke. Bener banget, gitu. Boleh tahu nggak sih LCM gitu tuh berapa? Kalau nggak salah ini harganya masih di 2,5 juta. Bottom doang atau full? Full. Full. As sama bottom. Oh, lumayan juga ya. Iya. Wow, oke. Kalau selang rem pakai apa tuh? Selang rem ini pakai SC Siam yang ala-ala fittingan. Jadi Ala-ala fittingan. Iya. Jadi nggak fittingan. Nggak fittingan, Ala-ala aja. Karena emang gua awal modif itu, gua bilang ke followers gua bakal modif budgetnya budget pelajar. Jadi lu Ntar bisa dulu, pelajar mana nih? Terang-terangan dulu aja nih. Pelajar mana? Binus atau kayak gua dulu UGM atau Al Azhar? Ya lo jujur-jujuran dulu nih. Iya. Enggak, tapi benar-benar. Maksudnya kan pelajar-pelajar sekarang ya mana mungkin sih dikasih duit jajan ceban, nggak mungkin kan. Iya, Paling iya. gocap atau Iya, 30.000 iya. khususnya di daerah Jaksel lah gitu kan. Banyak banget. Ya Jadi gitu. pakai kenapa nggak pakai fittingan? Iya, gitu. Oke, nah kalau gitu sekarang kita berpindah ke lampu deh. Lampu. Lampu nih gimana nih ceritanya? Ini lampu pakai Billet Ice Turbo Xperia. Cuman di sini aja? Iya. Ini nggak Ini pakai alis putih. diganti tuh ya? Iya. Boleh lihat nggak kayak gimana sih? Oh, Oke. itu suara fan ya? Ini ya, ini suara fan billetnya. Oh, ya. Ini RGB bisa diganti-ganti juga demonnya. Ini bola ice nih ya? Iya, ini Bull Ice. Kalau lampu gini berapaan tuh? Ini kemarin kalau nggak salah bikin 4,5. Sama alis? Oh iya, malis. Udah sepaket. Oh, udah sepaket. Iya. Dan biasanya kalau yang Vario LED Neo itu di bagian sininya dia ada kayak senja gitu, dia nyala juga. Cuman gua nggak pakai karena nggak tahu ya, kayak terlalu rame aja sih. I see. Gitu. Ini emang ada suaranya ya? Iya, ada suaranya. Kalau di Tapi bersuara. ya, kalau di ini, nah, billetnya. Itu ada suara orang gergaji kayak pagi-pagi hari Minggu banget lagi. Gitu. Terus ada levelingnya juga, levelingnya di sini. Ada leveling? Iya, di sini levelingnya. Bisa diputar-putar? Bisa. Nah, Wow. turun dikit. Nah, Jadi nggak usah ngutak-ngatik lagi ya? iya, nggak usah manual. Oke. Kalau dimatiin dia Nggak ada suaranya. nggak ada suaranya. Aman. Oke. Karbon-karbonan? Karbon ini dari penjual sebelumnya. Jadi belum gua anin sama sekali. Oke. Jadi Yang tadi menarik perhatian gue tuh spion sebenarnya. Spion apa? Kayak H2C Spion, tapi bukan. bukan. Ini H2C versi budget pelajar. Oh. Ini H2C versi budget pelajar. Emang kalau H2C aslinya berapa? Kalau nggak salah tuh 4,5 satunya. 350 satunya, sorry. Oke, kalau ini? Kalau ini sepaket itu 380. I see. Oke. Dan ini switch-nya standar apa enggak nih? Switch apa? Ini? Ini enggak. Sama ini? Enggak kan? Kalau ini pakai fiction. Pakai fiction? Iya. Murtad berarti? Iya. Nah, kalau kayak di Vario LED Old, Vario KZR, kalau mau pakai apa namanya? Saklar kayak begini harus di pen-pen. Jadi harus dipotong ininya. Jadi ini banyak yang dipotong nih? Kalau ini enggak, kalau LED ini enggak. Makanya yang gue bilang LED ini itu banyak banget part-part yang bisa ditempel. I see. Di pen-pen. Jadi tanpa harus nyowak-nyowak, ini nggak harus. Oke, ini juga pakai apa gas spontan Iya, domino sama benar. ini pakai Domino juga. Ini domino yang ya elah, yang domino 30 ribuan. Jujur. Oh, jujur. Iya, 30 Bagus. ribuan. Dia yang jujur, guys. Kita harus menghargai dia jujur. Makanya balik dari awal lagi, gue modif budget pelajar. Sebenarnya itu juga bisa jadi alasan sih, bener ya kan. Biar dikata kayak kan budget pelajar. Oh benar. Daripada pura-pura head down ternyata KW, itu dia kan. Bener. Oke. Ini juga Master M pakai Respro kiri kanan ya. Bener. Ya, Respro terus. Tapi ini budget pelajar kok koso ya? Ini kebetulan juga kosong, kita bayarin punya teman ex kontes juga. Second. Jadi ini harusnya harganya tuh kalau nggak salah 3,5 juta. Ini gue cuma bayarin 1,5. Oh ya? Iya. Oke. Ini bisa ganti-ganti warna juga. Bawaannya memang bisa ganti-ganti warna ya? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa kosonya. Jadi ini yang bisa ganti warna. Oh, ada dua tipe. Iya, kalau mau ganti warna ini tinggal pencet 2. Terus ini ke ganti warna. Oke. Ini untuk yang LED new ya? Iya, LED Neo. Tapi kalau nggak salah LED old juga ada kan koso nih? LED Old ada. Lebih mahal, Pak. Oh, lebih mahal? Lebih mahal. Cuman gua nggak tahu kenapa itu bisa mahal, karena digoreng-goreng mungkin ya sama penjualnya. Jadi karena
LED OT itu lebih mahal digoreng-goreng. Kalau kilesnya emang kiles kan? Kilas emang kilas, udah dari bawaannya. Kiles sama kiles. Gak mau ke hand grip dulu? Oh, hand grip apa nih? Pamer ya, Ariete. Hand grip Ariete. Ori. Nggak tahu gua. Tapi dari Filipina. Oh, belinya di Filipina. Dan gua nggak tahu ya mas ya. Ini tuh di pasar Indo harganya 350.000 mas. Cuman di Filipina kemarin gua beli kalau nggak salah berapa pesos gitu. Kalau dihitungin rupiah 15 ribuan doang. Dan sama banget kayak begini. Lo ke Filipina emang hunting parts motor? Iya, emang hunting. Si niat. Serius lo? Iya, sekarang kerja juga sih sebenarnya karena waktu itu RV Creation nih yang kulit jok ini lagi ada ekspansi ke sana. Nah, gue sekalian di sana juga inilah. Oh, lo BA-nya ini? Iya, BA juga. RV Creation, Iya, jok betul, ini. kulit jok. Oke, jok ini. Terus. Nah, itu ada karpet juga dari Filipina tuh ya? Iya, ini karpet dari Filipina. Ini juga nggak sengaja. Waktu itu gue ngeliat orang bener-bener stranger pakai Vario. Dia lagi bikin kulit jok di sana juga. Terus gue lihat. Sorry, gue angkat ya. Nggak apa-apa. Ini nggak ada botol, apa? Ya. Terus ya udah, gue tanya ke dia kan, ini apaan? Maksudnya pakai apaan? Brand apa? Oh enggak, ini original Honda dari sini. Lah, emang ada? Lo abangnya bisa bahasa Indonesia? Enggak, maksudnya pakai bahasa Inggris ceritanya. dong. Ceritanya ini. Ceritanya, iya. Atau lo bisa bahasa Filipina? Nggak bisa. Nggak bisa juga, iya. Petang Pinang aja udah. Iya. Oh, jadi lo beli di dealernya? Jadi orang sana dia beliin kayaknya ke dealernya. Jadi dia Shopee dari sana, terus dia pas banget ke Indonesia dia bawain. Berapa tuh harganya? Ini kalau nggak salah 25 ribuan Rupiah? di sana. Di sana? Di sana. Terus lo bawa 10 dijual di sini? Enggak dong. Gue cuman bawa satu doang. Jadi ini di Indo kayaknya satu-satunya nih. Nggak ada lagi. Kayaknya ya. Cuman kalau yang ada coba tulis di kolom komen aja. Anjay. Oke. Nah, terus ini ada tulisan tak ada otak. Tahu ini punya teman gue juga. Zaki Tolib. Tak ada otak. Wow. Keras ya. Keras banget nih. Oke, kalau di bawah jok ada apa nih? Nggak ada. Ini bawa jok. Nggak ada downdraft. Nggak ada. Baut? Baut kita 98% stainless. 90% stainless. Berarti baut sampai ke mesin nih stainless? Enggak nyampe ke mesin. Oke. Cuman luaran aja. Habis itu pengen bahas mesin nih. Coba deh, ini kalau kita lihat sebelah sini, ini udah banyak ya. Lumayan. Ini lo gambar sendiri? Iya, ini gambar sendiri. Lo yang gambar? Iya, gue yang desain. Oh, lo yang ngedesain? Iya, jadi gue ngeliat referensi, ini kan harusnya kan yang ini ya, apa logo Arai gitu, Nakano gitu kan. Nah, terus gue bikin warnanya beda, terus ininya gue custom. Ini Gucci kan? Ini logo gue terus ada ular Gucci gitu ala-ala. Iya, ular Gucci kan? Iya, ular Gucci ala-ala. Gitu. Oke. Ini juga ganti ya? Iya, ini pakai yang filter slim, terus gue karbon Kevlar sama housing rumahnya juga. Sama? Housing ininya nih. Oh, housing jadi kan ya. terpisah. Ini di apa? Orang sebutnya Velocity ya? Velocity, iya. Veloskop. Veloscope-nya. Ini engine motor dimundurin nggak? Apa? Dimundurin nggak? Mountingnya? Enggak. Ini standar. Ini kabel apa nih? Itu kabel gas. Oh, kabel gasnya di-braided ya. Kabel gas. Itu yang kuning? Itu TPS sama IACV-nya gue ganti pakai manual. Kenapa? Karena ini sih BA. Jadi di endorse gitu. Jadi di bagian pengusiran gue juga di endorse di bagian throttle body-nya. Sombong dari banget Anti Slow Garage gitu. Sombongnya dapat juga baca satu ini. Ini menantang untuk sombong-sombongan. Jangan dong, kalah ini kita kalah. Sombong-sombongan kita kalah. Oke. Ya udah. Ya tunggulah beberapa bulan lagi kita lihat sombong-sombongannya gimana varionya. Dan oke. Ini nggak mungkin budget pelajar karena soknya aja. Ya, Olins. Sama gue beli second juga sih Olins. Nggak mungkin. Iya. Oh seriusan gue Berapa? beli second. Ini kan harganya 4,5 jutaan kalau nggak salah ya. Gue waktu itu bayarin cuma 3 juta. Oke. Cuman soknya aja ya, belum mau ini. Iya, sombong banget. Gue tahu banget arahnya ke sana, tahu banget Pokoknya gue sering banget nonton kontennya dia. Tahu gue tahu sombong-sombongnya dia. Tahu. Jadi berapa sih pasang apa si preload ini? Preload ini harganya kalau nggak salah 2,5-an. Terus sama soknya kurang lebih 7 juta 8 juta lah. Total semuanya. Sok sama preloadnya gitu. Preload itu gue nggak tahu kenapa preload ini tuh bisa mahal banget sih. Gue juga nggak tahu mas. Semahal itu loh preload ini. Ini tuh 1 jutaan, 2 jutaan kan ininya doang nih. Benar.
Ini dia di cover karbon. Iya udah di karbon, Kevlar. Paha remnya? Paha remnya stainless. Ya kok stainless sih, titanium mah. Kan ada motor satu Oh, lagi. gua suka. Nih ambil deh, kasihan gua nggak enak gua bautnya stainless. Aduh. Kasihan. Aduh. Ambilnya satu nggak apa-apa. Makasih nih masnya. Lumayan buat beliin sepadang. Padang lagi. Oke. Nah ini kalau dari sebelah sini juga, taruh atau mending ini diputar aja motor. Putar. Nah ini kalau di sebelah sini banyak banget kayaknya yang udah diubah. Banyak. Pertama knalpot deh. Knalpot gue pakai dari WRC. WRC, BA juga. BA juga. Oh iya. Banyak WA-nya ya. Bagus. Emang sumber rezeki ternyata ya. Iya, sumber rezeki. Emang sumber rezeki. Bagus motor. Blue, terus gue custom ada logo gue juga di sini. Oh. Ya, di laser. Oke. Ini WRC. Ini silent racing atau emang racing? Ini masuknya kondoman. Maksudnya? Kondoman itu dia kayak knalpot racing dimasukin ke dalam sini. Tapi bentuknya standar. Bentuknya standar. Jadi tenaganya tetap dapat gitu. Oke. Nah, ini juga kan yang Thailand atau apa gitu ya sebetulnya? Iya, itu Hager Airblade. Hagernya Airblade kan? Iya, Hager Airblade. Ini kayaknya semua anak Vario pakai ini kayaknya. Iya. Kayaknya kalau anak Vario kalau nggak pakai Hager kayak aduh, belum main Vario ya. Anjay! Ngeri juga ya. Aduh, udah jadi buat dia banjai itu. Ini lu pakai fittingan? Iya, itu selang hawa. Itu teman gue yang bikin sendiri, dia jual juga. Yang Ferry, kalau kalian tahu masih tahu. Oke. Nah, arm ini ganti nih ya? Arm ganti, arm pakai CNC. Kalau arm CNC Vario gini berapaan nih? Ini kalau pasaran di Indo sih harganya 1,5 sampai 2 juta ya Mas ya. Oke. Cuman kemarin gue dapat barang di Filipina. Ini harganya 900 ribuan doang. Di Filipina? Jadi lu banyak juga nih dari Filipina? Banyak lumayan. Makanya pas gue ngeliat apa harga-harga di sana sama harga di Indonesia itu jauh banget Mas. Kayak Araser di sana itu harganya 2,5 juta. Ya kali. Beneran. Araser 2,5? Bertumpuk Mas itu di gudangnya. Sumpah. Anjir. 2,5 juta. Nah, Araser di sini tuh 5 ya? Iya 5 juta. Wow. Cuman kan resikonya kalau udah masuk Indo nanti dia nggak bisa garansi gitu kan. Nggak ada garansi Indo. Oh, wow. Saya baru tahu kalau itu. Oke. Radiator nih nggak diganti ya? Radiator standar, cuman ini gua kasih extra fan. Ini extra fan kayak extra fan komputer gitu? Iya kayak PC bener. Bisa dinyalain kok. Sorry. Nah. Oh, lo pakai saklar berbeda? Iya, Oh, saklarnya di sini. bentar. Itu bukan fan komputer kan? Bukan. Berarti Jadi tahan air kan? udah ada yang jual sih di Shopee, udah ada yang jual jadi gue beli. Maksudnya ini tahan air kan berarti? Tahan air. Oh iya, saya kalau fan-nya komputer nggak tahan Iya, air, tahan pasti Ini rusak tuh kayak lah. fan apa ya? Gue juga nggak tahu sih, kayak bukan komputer juga deh Mas kayaknya Mas. Soalnya tahan air gitu dia. Ya bentukan sih, iya. Aman aja. Oh, ini mesin modifan yang tidak terlihat lah ya berarti? Iya. Udah diapain aja? Mau kalau yang mesin itu gue udah ganti full kirian, terus udah di porting juga, sama ganti noken dari bengkel gue BIP Gudang Racing. Oke, sama tadi katanya ada remap. Iya, ECU-nya standar remap. Standar remap. Iya. Oke. Jadi lebih kencang nih. Ya dari standar 150 lebih kenceng, Tapi nggak di bore up ya? nggak diborak. Kenapa nggak lo bore up? Karena ya gue udah punya motor bore up Mas. Oh, si KZR. Iya, suka ZR, terus kayak pengen punya motor standar cuman nggak pelan-pelan banget lah gitu. Ya udah akhirnya gue bikin spek yang kayak gini. Kalau untuk spek mesin yang tadi lo bilang kirian, remap dan sebagainya itu habis berapa? Kurang lebih 10 jutaan ada. Mesin doang tuh. Mesin doang. Sebenarnya sama kayak bore up dong. Iya. Ini serius nih. Iya. Jadi sebenarnya kirian full tadi itu Sebenarnya kalau dihitung-hitung gue riset ya Mas ya, karena ini BTW risetan bengkel juga. oke. Jadi motor gue dipakai buat riset. Iya. Ya makanya gue ituin 10 juta. Tapi kalau misalnya lu pengen bikin kiporno kayak gue gini, karena udah dapet risetannya. Misalkan nih, ya. cuman datang, Mas gue tuh nyebut kiporno kok agak nggak enak ya. Pengennya kayak gitu ya, tanpa Iya. riset lah ya. Itu standarnya berapa sih? 3 jutaan. Oh jauh. Jauh banget. Karena ini riset kan banyak banget nih yang Benar, diganti-ganti. Harus ini apa nggak cocok ganti, ini nggak cocok ganti. Ya, itu Oh jadi sebenarnya kalau kiporno tadi tuh 3 juta cukup ya? ya cukup banget. Kalau bore up pasti di atas ya 5 lah Iya, hitungannya ya. benar. Oke, naik berapa HP itu? Ini Pernah sempat lo hitung nggak?
Kalau diukur lah gitu pernah Kalau nggak? diukur standarnya 17 nggak nyampe. Standarnya orang 14 apa 15 gue nggak tahu deh, kurang lebih segituan. Terus setelah di upgrade mesinnya dan dimaksimalin, on dyno itu dapat di 21 HP. Kerasa sih itu. Kerasa banget. Nggak bore up tuh ya? Nggak bore up. Berarti kalau bore up lumayan banget tuh. Lumayan banget. Kalau KZR lo berapa tuh? KZR gue tuh kemarin terakhir 32. Buset! Dari mesin standar 15 Iya. HP. Nggak nyampe KZR. Nggak nyampe. KZR itu 125 cc mas. Anjing. 125. Udah jebol berapa mesin tuh KZR? Nah itu nggak bisa dihitung dah kalau jebol-jebol dah. Itu Iya. benar-benar ruras banyak duit. Jadi dari sumber segi sini dialirin ke KZR-nya ya? Iya benar banget. Oke, tadi gue liat switch slow ini ternyata fungsinya ini khusus buat fan. Iya buat fan. Oh, gue pikir engine cut off, enggak ya? Enggak. Fan doang. Ini starter aja. Iya starter. Aku di situ bunyinya. Iya jadi kalau LED Neo itu emang harus kontak dulu baru ke sini. Nah gitu. Kalau misalnya langsung dari sini nggak bisa dia. Sorry. Kalau misalnya nanti bunyi tit, nggak bisa. Oh. Gitu. Kalau LED Neo. Emang begitu ya? Iya. Oke, ini tadi fan. Fan. Ini lampu standar ya? Iya. Ini bilet. Ini yang tadi mana yang oh ini. Ini leveling. Leveling. Oh, oke. Gue boleh coba duduk gak? Boleh, boleh. Ini jok udah diganti berarti? Jok udah diganti. Ini posisi loading segini nih ya? Iya segitu. Nyaman banget sih. Bisa kali dan Dimas main Vario. Godaan tuh selalu datang tiba-tiba memang. Iya. Iya. Jadi ini total dimodif bersama dengan endorsan-endorsannya berapa? Ya kurang lebih 30 jutaan. 30-an ya? 30-an. 30-an udah looks-nya udah sejauh ini bedanya. Iya. Sebenarnya ada yang lebih gila lagi kalau modif ya tahulah orang-orang kontes lah ya. Itu kan melebihi 50 juta pasti ada. Cuman kayak begini budgetingnya ya 30 jutaan kurang lebih. Jadi kalau LED New itu yang lo bilang tadi kelebihannya adalah dia parts modifnya itu banyak ya? Banyak melimpah. Melimpah banget. Jadi kayak part yang aftermarket gitu buat di modifan, pokoknya part-part inilah aftermarket gitu ya. Banyak yang bisa ditempel ke LED Neo. I see, oke. Kalau kekurangannya LED New apa? Kekurangannya ini pasti penyakit dari segala Vario LED Neo. Itu di bagian rumah apa namanya? Rumah mantan. Tahu aja, baru putus gua. Pokoknya rumah ini Rumah apa? sikring itu maksud gue. Yang di mana tuh? Jadi di bawah sini mas, ini kan yang ketutup nih. Ini bisa dibuka sih harusnya. Bisa nggak ya? Susah sih kalau dibuka. Coba. Ada kunci. Nih. Kalau mungkin aneh. Sap. Nah, nih di bagian sini nih mas. Kenapa? Ini penyakit Vario LED-nya banyak banget kasus kayak nggak bisa dikontak. Jadi kalau misalnya kita nyalain gini, tek, dia nggak nyala. Jadi nggak bisa dikontak? Nggak bisa dikontak. Ditelepon? Bedering deh. Oke. Gitu. Kemarin gue sempat ngalamin juga, jadi gue ganti semuanya housing sikring ini. Berapa? 400 ribuan. Ini? Iya, Oh mahal juga ya? mahal lumayan. Barang-barang Honda pasti mahal mas. Nah itu gue juga penasaran pengen tahu. Kan semua orang bilang barang-barang Honda susah. Iya kan? Mahal. Bener nggak sih? Bener banget. Apalagi KZR mas. Cobain dah main KZR. Coba. Dari pengalaman lo nih, pengalaman lo apa sih yang itu diberani dulu? Takut gue. Coba kalau dari pengalaman lo emang apa? Kalau apa nih? Ya coba terus yang bilang mahal, Oh susah. yang mahal, part-part mahal. Kayak part-part KZR ya. Yang kayak harusnya segitu, harusnya tuh part murah kenapa jadi mahal gitu? Bodi kasar Vario KZR harganya 1,5 mas. Fuset. Anjir. Mahal ya? Mahal banget. Itu motor berapa sih KZR? KZR itu 2014 dia. Hah? 2014 ya 2014. Susah nggak jadinya? Sebenarnya kalau dibilang susah ada, cuman ya kalau seadanya ya pasti mahal. Kalau LED New? Kalau LED-nya nggak terlalu, paling LED-nya mahal-mahalnya ya di bodi halus lah. Berapa bodi halus LED New? Bodi halus berapa ya waktu itu ya? Pokoknya full set 2 juta 1,5. Bodi halus doang? Bodi halus doang, gitu mas. Mahal ya? Iya. Vario ya? Kalau misalkan lo menyarankan nih,
orang mau main Vario, LED new apa LED old atau apa? Generasi yang mana? Menurut gua yang paling oke nih ya, dan part-part yang melimpah, LED old. Tadi kata lu LED new lebih gampang partnya. Maksudnya kan part yang murah. Oh, part yang murah ya. LED old gitu. Oke. Coba sebagai penutup nyalain dong, suaranya gimana nih? Oke. Lumayan kencang ya suaranya ya? Lumayan kencang. Sebenarnya tergantung knalpot juga sih. Oh bagus suaranya. Iya. Nggak terlalu cempreng, nggak ember. Aman. Wow. Mesin so far aman? Aman banget. Yang penting sering ganti oli aja sih. Kalau misalnya tiap 1000 km ganti oli. Jadi jangan sampai nggak ganti oli. Oke, kalau begitu terima kasih Jah atas waktunya. Sama-sama Mas Den. Terima kasih sudah mengajarkan kami tentang Vario. Siap, suatu kehormatan. Nanti juga. saya sampaikan ke Yamaha sama Honda juga. Sudah nyelonong di vlognya ya. Terima kasih. Siap. Kalian jangan lupa follow Instagramnya. Instagrammu? Instagram gua ada 2, yang pribadi Aiza VD sama buat motor khusus Farahis. Oh, oke. Sama YouTube gua juga ada. Oh, ada juga ada. Sama TikTok gua juga ada. Jadi semuanya Sekarang nggak semua apa? Sebutin semuanya. Dicatat, tolong. Di sini nih. Ya. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Jalan. See you next video guys. Bye bye.